Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, langkah yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di saat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, di mana nikmat ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Akan tetapi di antara nikmat-nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, nikmat imanlah yang paling utama. Percuma sehat kalau tidak beriman, percuma Islam kalau tidak beriman, percuma. Yang terakhir adalah kesempatan kalau tidak ada iman. Kemudian nikmat yang kedua, setelah kita diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak yang percaya kepada agama Islam namun belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang diberikan nikmat Islam dan nikmat iman patutlah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian langkah yang kedua, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengangkatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah junjungan umat, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau rela memperjuangkan harta, jiwa, kemudian energinya kepada kita semua. Supaya apa, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Dikisahkan kepada kita semua bahwasanya ketika Nabi datang menyampaikan Islam, beliau dicaci, dimaki, dikatakan orang gila, dilempari dengan kotoran. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, berbagai macam cobaan dan ujian kepada beliau, namun beliau sabar. Sabar, hadirin yang dimuliakan Allah. Apa yang disampaikan beliau 1400 tahun yang lalu benar sampai sekarang. Contoh kalau memang tidak benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini, tidak mungkin kebohongan bertahan 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang pertama dibawa Nabi ketika beliau disampaikannya agama ini di kota Mekkah? Yang dibawa beliau adalah akhlakul karimah. Ketika beliau dicaci, dimaki, dilempari, beliau tidak membalas, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan untuk mengangkat derajat umat, menghargai wanita, menghargai kaum muslimin semuanya. Di saat itu diceritakan, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, zaman-zaman jahiliyah ketika anak perempuan lahir di kubur hidup-hidup, hadirin yang dimuliakan Allah. Namun ketika Islam datang, tradisi itu dihilangkan, minum-minuman khamar dihilangkan, semua kemaksiatan diubah oleh Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya Nabi kita gengsi, ataupun seandainya Nabi kita tidak mau bersabar, maka ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan gelap selama-lamanya di atas dunia ini, hadirin yang dimuliakan.
Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betullah beliau sebagai junjungan, panutan, kemudian ikutan seluruh umat hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga agama yang disampaikan itu karena membawa akhlakul karimah di dalamnya diterima oleh halayak sampai sekarang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kalimat tauhid adalah mengajarkan akhlakul karimah. Apa kata beliau dalam sabdanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika kejahiliahan merajalela, beliau datang menyempurnakan akhlak manusia supaya beriman kepada Allah, supaya patuh kepada Allah, diajarkan tata cara kehidupan yang baik sehingga Islam diterima dengan baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sulit perjuangan beliau, maka kita sebagai umatnya patut mengenang di pikiran kita, menanamkan di dalam hati kita, kita semestinya cinta kepada beliau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak berpikir. Cintailah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum kita lahir, kita sudah dipikirkan oleh beliau hadirin yang dimuliakan Allah. Apa buktinya? Ketika beliau mengkhabarkan, menceritakan kepada para sahabatnya apa yang diceritakan, hadirin yang dimuliakan Allah, ada suatu umat yang sangat dia cintai, yaitu tidak pernah melihat dia namun mencintainya. Siapa itu? Umat akhiruz zaman. Siapa umat akhiruz zaman? Kita yang sekarang yang hidup tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah duduk bersama majelis Nabi, akan tetapi kita cinta kepada Nabi. Apa bukti cinta kita? Kita sering mengucap namanya, kita sering bersolawat kepada beliau, maka beliau juga akan menyambut cinta kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Islam ini dibawa oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui akhlak yang bagus, penyampaian yang lembut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam diterima oleh khalayak, Islam diterima oleh umat, Islam diterima oleh manusia sampai sekarang terkandung di dalamnya nikmat akhlak beliau yang sangat mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari sekali lagi kita cinta kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat cinta kepada kita, sayang kepada kita. Jauh sebelum kita ada, beliau sudah memikirkan kita yang hidup di akhir zaman tanpa bertemu dengan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka atas semua perjuangan yang disampaikan oleh baginda Nabi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memeluk agama Islam, berpegang teguh dengan iman dan hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya iman dan cahaya Islam. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan dalam dirinya akhlakul karimah yang sangat mulia, sehingga sampai sekarang apa yang disampaikan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Di mana ada penyampaian yang salah, mohonlah kiranya beri maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.